Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang kisi-kisi, yaitu untuk penilaian sumatif akhir semester matematika di hari Kamis. Semoga kalian yang menonton ini dapat mengerjakan ujian di hari Kamis dengan lancar. Ya, langsung saja. Yang pertama di dalam kisi-kisi itu ada mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persentase. Kalian masih ingat kan kalau kita mengubah ke dalam bentuk persentase berarti dikali 100%. Nah, ini 5 sama 100 bisa kita bagi 5 kan? 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Berarti tinggal 4 dikali 20%. Hasilnya 4 kali 2, 8. Tambah 0, 80%. Oke, gampang lah ya nomor 1. Kalian bisa. Niki membeli sebuah baju dengan harga 200.000. Berarti diketahui sama dengan harga belinya itu 200.000. Selanjutnya diberikan diskon 20%. Berarti persentase diskonnya itu 20%. Maka harga baju tersebut setelah diskon adalah ditanyanya itu harga baru. Ibu nyebutnya harga baru ya. Harga baru itu harga setelah diskon. Rumusnya harga baru sama dengan 100% dikurang persentase diskon dikali harga beli. Kita turunin 100-nya tetap. Persentase diskonnya berapa? 20% pada soal, 20%. Harga belinya berapa? 200.000. Ada pada soal nih, 200.000. 100% dikurang 20%, 80% dikali 200.000. 80% kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 80/100 dikali 200.000. Ini 100-nya bisa kita coret kan? 2. Berarti tinggal 8 kali 2, 16. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti tambahin 1, 2, 3, 4. Berarti 160.000. Selanjutnya, Hisung membeli sebuah snack di mall. Nah, snack tersebut ada tulisan net atau neto. Bersihnya 200 gram. Berarti diketahui neto atau isi. Isi dari snacknya itu 200 gram. Terus di sini ketika ditimbang beratnya 250. Nah, ketika ditimbang beratnya 250 berarti dia menimbang seluruhnya kan, seluruh snacknya. Berarti ada berat kemasan, ada berat isi. Berat isi itu kan neto. Berat kemasan itu tara. Berarti kalau ini ditimbang beratnya. Timbang beratnya berarti semuanya kan. Berarti bru bruto. Brutonya 250 gram. Ditanyanya itu tara. Taranya berapa? Nah, rumus tara itu sama dengan bruto dikurang neto. Brutonya tadi berapa? 250 gram. 250 gram dikurang 200 gram. 250 gram dikurang 200 gram, yaitu 50 gram. Berarti tara itu berat kemasan ya. Berat kemasan adalah 50 gram. Selanjutnya, Bu Rizka memiliki uang sebanyak 2 juta. Berarti diketahui 2 juta ini adalah modal awal Bu Rizka. Kan dia punya uangnya 2 juta, berarti modal awal. Kita tulis modal. Modalnya 2 juta. Selanjutnya, ia menabung di bank A dengan bunga 12%. Berarti persentase bunga sama dengan 12%. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berarti bulan sama dengan 3. Berapakah uang yang diterima Bu Rizka setelah
menyimpan uang di bank selama 3 bulan. Berarti ditanyanya itu adalah B besar. Masih ingat rumus B besar? B besar sama dengan modal plus K kurung bulan per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Modalnya berapa? 2 juta kita masukin. Selanjutnya, bulannya ada 3 bulan, berarti 3 per 12. Persentase bunganya ada 12%. Dikali modalnya tadi 2 juta. Oke, kita tulis 2 juta tambah, kalau ada tanda kurung berarti tanda kurungnya dulu yang kita kerjakan. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Berarti 1 per 4. Dikali 12% kita ubah jadi kepecahan. 12 per 100. Dikali 2 juta. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Nih, nolnya bisa dicoret kan? Berarti 2 juta ditambah 1 kali 3, 3. Dikali nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 20.000. 2 juta ditambah 3 kali 2, 6. Nolnya dah 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 60.000. Berarti 2 juta tambah 60.000 yaitu 2 juta 60.000. Maka uang Bu Rizka yang diterima setelah 3 bulan yaitu 2 juta 60.000. Ingat-ingat nih rumusnya. B besar sama dengan modal awal ditambah bulan per 12 dikali persentase bulan dikali modal. Selanjutnya, Andi memperoleh gaji bulanan sebesar 8 juta. Berarti diketahui. Gaji sama dengan 8 juta. Dari gaji tersebut, ia terkena PPh dengan pajak 5%. Berarti persentase pajak sama dengan 5%. Berapakah besar gaji bersih? Berarti yang ditanya gaji bersih. Oke, PPh ya kan? PPh itu rumusnya gimana? PPh sama dengan persentase pajak dikali gaji. Persentase pajaknya tadi 5% dikali gajinya 8 juta. Nih, gajinya 8 juta, persentase pajaknya 5%. Berarti ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan 5 per 100 dikali 8 juta. Ini bisa kita coret nolnya. 8 kali 5, 40. Tambah nolnya, 1, 2, 3, 4. Tambah 4. Itu 2, 3, 4. Berarti 400.000 PPh. Ini baru PPh. Ingat, PPh itu dikurang. PPh itu dikurang. Berarti gaji bersih sama dengan gaji dikurang PPh. Gajinya berapa? 8 juta. Dikurang PPh-nya 400.000. 8 juta dikurang 400.000. 7.600.000. Jadi gaji bersih yang diterima oleh Andi setiap bulan yaitu 7.600.000. Oke, selanjutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X sama dengan 64. 64. 4 pangkat X sama dengan 64. Nah, kita lihat di sini ada angka 4. Di sini ada 64. 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? Kita cari. 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 sama nggak sama 4? Enggak kan? Kali 4 lagi coba. 16 kali 4. 16 kali 4. 6 kali 4, 24. 4, 2-nya simpan. 1 kali 4, 4. Tambah 2, 6. 64. Berarti ini ada 4. Ini ada 3. Berarti 4 pangkat 3. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan
3. Coba contoh soal lainnya. 5x sama dengan 25. 5x berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 kali 5. Coba 5 kali 5 25. Udah sama kan? Sama-sama 25 berarti 5 pangkat x. 5 kali 5 berarti 5 pangkat 2. X-nya berapa? X-nya sama dengan 2. Tuh. Semoga kalian mengerti ya. Selanjutnya. Hasil dari 100 pangkat 0 ditambah 99 pangkat 0 ditambah 97 pangkat 0 ditambah 98 pangkat 0. Masih ingat rumus itu? Sifat perpangkatan. A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan bulat apa saja yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Pokoknya semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti kita tulis 100 pangkat 0 tambah 97 pangkat 0. Salah, 99 pangkat 0 ditambah 97 pangkat 0 ditambah 98 pangkat 0. 100 pangkat 0 berarti 1. Ingat semua bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. 99 pangkat 0 sama dengan 1. 97 pangkat 0, 1. 98 pangkat 0, 1. Berarti tinggal tambahin. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya yaitu 4. Selanjutnya, bentuk pangkat positif dari 4Y dipangkatkan minus 2. Ingat sifat perpangkatan yang A dipangkatkan negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadinya kalau misalnya kita pangkat ini, atau kita ubah pangkat negatif ke positif, jadinya 4Y pangkatkan negatif N, dipangkatkan negatif 2 sama dengan 1/4. Y dipangkatkan 2. Nah, karena ini masih di dalam kurung, kita keluarin 1/4 pangkat 2, Y pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Y pangkat 2, Y pangkat 2. Maka hasilnya 1/16 Y pangkat 2. Nih, kalau misalnya dikeluarin dalam bentuk kurung, 4 pangkat 2 jadinya 4 pangkat 2. Y dipangkatkan 2 sama dengan Y pangkat 2. Gitu ya, jangan bingung. Selanjutnya, bentuk sederhana dari ini. Kita tulis dulu. A pangkat 6, B pangkat 11, C pangkat 6 per A pangkat 4, B pangkat 9, C pangkat 5, dipangkatkan lagi min 2. Nah, sifat perpangkatan. Kalau dibagi berarti dikurang. Berarti ini dikurang. A 6 dikurang 4 dikali lagi. B 11 kurang 9. C 6 dikurang 5. Pangkatkan min 2. 6 kurang 4 2. 11 kurang 9 2. 6 kurang 5 1. Maka C-nya 1. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Ini lanjut ke sini. Jadinya A 2 kali minus 2 kali B 2 dikali minus 2 C 1 kali minus 2 tutup kurung. A dikali 2 kali minus 2 itu A pangkat min 4. B juga pangkat min 4. C 1 dikali minus 2 C min 2. Nah, karena ini negatif, kita ubah ke pangkat positif. Jadinya 1/A pangkat 4, 1/B pangkat 4, 1/C pangkat 2. Nah, ini kita bisa satuin. Jadi 1/A pangkat 4 dikali B pangkat 4 dikali C pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, bentuk sederhana
Dari 5 pangkat 13 dibagi 5 pangkat 4 dibagi lagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 13 dibagi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Nah, perpangkatan kalau dibagi berarti dikurang. Kita kurangin, berarti 13 dikurang 4 per 5 pangkat 2-nya tetap. 13 kurang 4. Betul, 9. Ini 5 pangkat 2. Lanjut. Nah, karena ini 5 pangkat 9 per 5 pangkat 2, itu masih dibagikan. Berarti dikurang lagi. 5, 9 dikurang 2. Berapa? 9 kurang 2, 7. Berarti 5 pangkat 7. Oke, ini bentuk sederhananya. Bentuk bilangan berpangkat dari 3 akar 5 pangkat 6. Masih ingat sifat atau rumus ini? N akar A pangkat M diubah kepecahan menjadi A M per N. Kita tentuin dulu A-nya ini berapa? Di sini. 5, betul. M-nya 6, betul. N-nya sama dengan 3. Berarti kita tulis akar 5 pangkat 6 pangkat 3 sama dengan A-nya tadi berapa? 5. Di sini 5. M-nya 6. Tulis pangkat 6. Per N-nya 3. Nah, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 5 pangkat 2. Bentuk bilangan berpangkat dari 3 akar 5 pangkat 6 adalah 5 per 2. Kok 5 per 2? Sorry. 5 pangkat 2. Nih, 5 pangkat 2 ya. Ini 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 5 pangkat 2. Jadi bentuk bilangan berpangkat dari 3 akar 5 pangkat 6 adalah 5 pangkat 2. Oke, selanjutnya bentuk paling sederhana dari akar 128. Nah, ini bisa dengan cara faktor bilangan prima dan bilangan berpangkat 2. Faktor bilangan prima itu ada apa aja? 2, 3, 5, dan 7. Yang biasa dipakai itu ya, 2, 3, 5, 7. Selanjutnya, bilangan berpangkat 2. Itu ada apa aja sih? 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, terus 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, dan seterusnya. Kan? Itu bilangan berpangkat 2. Nah, ini akar 128. Coba akar 128 dibagi 2 bisa nggak? Kita coba 128 dibagi 2. Sebentar. 128 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 12. 6 kali 2, 12. Turun 8. 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Habiskan 0, berarti 64. Nah, 64 ini bilangan berpangkat 2 bukan? Ya, betul, bilangan berpangkat 2. Karena 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, 2 ini bilangan prima kan? Nah, karena dia termasuk bilangan prima, yang satu termasuk bilangan berpangkat 2, maka faktornya bisa kita pakai. 2 sama 6, 4. Jadi gitu. Ini kita hapus dulu. Nah, tadi karena kita udah ketemu bilangan prima dan bilangan berpangkat yang bisa kita faktorkan dari 128, maka kita langsung tulis, yaitu 2 dan 64. Nah, ini akarnya kita pisahin. Akar 2, di sini akar 64. Akar 64 tadi berapa? 8 pangkat 2 sama dengan 4 kan? Berarti akar dari 64 sama dengan 8.
akar 2, nih 8. Jadinya 8 akar 2. Jadi bentuk paling sederhana dari akar 128 yaitu 8 akar 2. Selanjutnya, nih, cara gampang ini kita lihat akar paling kecil. Ini kan akarnya beda-beda, berarti nggak bisa kita operasikan. Lihat, akar paling kecil yang mana? Dari akar 32, akar 8, sama akar 2. Paling kecil akar 2. Berarti kita pakai akar 2. Sini akar 32, kita sederhanain dulu. 32 dibagi 2. 32 bagi 2 sama dengan 16. 2 ini udah bilangan prima. Oke. 16 bilangan berpangkat 2 bukan? Iya, karena 4 pangkat 2 sama dengan 6, 16. Berarti kita bisa tulis 2 akar 2 kali 16. Atau kita ganti akar 2 atau pisah. Kali akar 16. Sama dengan 2 kali akar 2-nya tetap karena nggak bisa disederhanain. Dia udah paling sederhana. Akar 16 sama dengan 4 karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ingat. Selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 8 akar 2. Selanjutnya nih kita sederhanain yang 4 akar 8. Selanjutnya kita sederhanain yang 4 akar 8. 4 akar 8 sama juga kan tadi dibagi 2. Karena akar 2, 4 kali 2 kali 4. 4 itu bilangan berpangkat 2 kan? Betul. 2 itu bilangan prima. Jadi kita pisahin akar 2 kali akar 4. 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, karena ini udah sederhana nih, yang 4 akar 8, yang 2 akar 3, 2 akar 32, maka kita langsung jumlahkan. 2 akar 32 tadinya jadinya 8 akar 2, kita masukin 8 akar 2. Ditambah 4 akar 8 jadinya 8 akar 2. Dikurang 5 akar 2. Nah, karena ini udah sama-sama akar 2, baru kita bisa operasikan. 8 tambah 8, 16 akar 2 dikurang 5 akar 2. Jadi 16 kurang 5, itu kurang akar 2. 16 kurang 5, itu 11 akar 2. Jadi jawabannya 11 akar 2. Ini Ibu pisah-pisah penyederhanaannya biar kalian paham cara menyederhanakan dengan baik. Oke, selanjutnya, rasional penyebut akar dari 14 akar 7. Nah, ini ada sifatnya A per akar B. Kalau kita sederhanain atau kita rasionalkan, yaitu A per akar B dikali akar B per akar B. A dikali akar B sama dengan A akar B. Akar B kali akar B sama dengan B. Berarti ini 14 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. Nih lihat, akar B berarti dikali akar B kali akar B. Ini kan akar 7. Berarti dikali akar 7 kali akar 7. 14 kali akar 7 sama dengan 14 akar 7. Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Kenapa 7? Lihat di sini, akar B kali akar B sama dengan B. Berarti akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Ada yang bisa dicoret? Bisa nih. 14 bagi 7, 2. 7 bagi 7, 1. Jadinya 2 akar 7. Hasilnya. Selanjutnya nomor 15. Bilangan 23.450 dalam bentuk notasi ilmiah. Kita ingat lagi, notasi ilmiah itu sifatnya A dikali 10 pangkat B. Di mana A-nya itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ingat, lebih dari 1, kurang dari 10.
Nah, adapun aturannya, kalau dia digeser ke kanan, dia positif pangkat B-nya. Kalau dia digeser ke kiri, dia negatif pangkat B-nya. Nah, kita lihat di sini 23.450.000. Kita geser kemana nih? Ke kanan dong, sampai sini kan? Sampai 2,3. Kalau kita geser sampai 23, nggak bisa kan? Karena 23 itu lebih dari 10, kan harus kurang dari 10. Jadi sampai sini. Kita geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,345 dikali 10 pangkat 7. Kenapa 7-nya positif? Karena digeser ke kanan. Jadi dia positif. Coba kalau coba kalau 2.500.000. Kita geser sampai mana? Sampai 25. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Sampai sini nggak bisa kan? Karena 25 itu lebih dari 10. Harus kurang dari 10. Berarti sih, nih 2,5 itu kurang dari 10 kan? Tapi lebih dari 1. Tuh, berarti sampai sini. 2,5. Kita geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 10 pangkat 6. Kenapa 6 positif? Karena digeser ke kanan. Oke. Selanjutnya, suku-suku pada suatu barisan antara lain 51, 48, 45, 42, dan suku berikutnya. Dua suku berikut barisan tersebut adalah, nih dua suku kan. Kita lihat 5148, 5148. Coba kita kurangi. Ini jadi 11 kan, ini 4. 4-nya habis, jadi 11 kurang 3, 11 kurang 8, 3. Berarti ini ke sini minus 3. Lagi 48 ke 45 minus 3. 45 ke 42 minus 3. Jadinya 42 selanjutnya ke suku selanjutnya. Dikurang 3, 42 kurang 3. Hasilnya 39. 39 kurang 3 lagi. 36. Jadi, dua suku berikutnya adalah 39 dan 36. Oke, selanjutnya banyak korek api pada pola ke-6. Ini kita hitung dulu. Ini pola ke-1 ada 1. Pola kedua 1, 2, 3. Ada 3. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat U1-nya berarti 1. U2-nya 3. U3-nya 6. U4-nya 10. Kita lihat ini ke sini berarti plus 2 ya kan. 3 ke 6 berarti plus 3. 6 ke 4 berarti plus 4. Yang ditanya pola ke-6 berarti yang ditanya U6 ya kan. Coba kita tulis 1, 3, 6, 10. Ini plus 2, plus 3, ini plus 4. Berarti selanjutnya polanya gimana? Kita lihat nih, 2, 3, 4. Berarti selanjutnya plus 5. 10 tambah 5 hasilnya 15. Lanjut lagi plus 6, berarti 21. Maka U6-nya sama dengan 21. Ini kan U1. U1, 1. U2, 3.
U3 6, U4 10, U5 15, U6 2, 1. Maka U6-nya itu 21. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah tentang barisan bilangan yang merupakan barisan persegi dan Fibonacci. Sebelum itu, masih ingat gak Fibonacci itu apa sih? Fibonacci itu nama orang. Tapi lebih tepatnya pengertiannya Fibonacci adalah bilangan yang menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Sedangkan persegi itu UN-nya itu sama dengan N pangkat 2. Misalnya U1 sama dengan, berarti N-nya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Oke, kita lihat di sini. Kita cari barisan persegi dulu. Nih, merupakan barisan persegi nggak? Coba. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Coba kita cari. U6 sama dengan berarti N-nya 6 kan? 6 pangkat 2 sama dengan 36. Betul nggak? Betul. U5 berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Betul nggak 25? Betul. U4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. 16. Betul nggak? Betul. Berarti nomor satu ini adalah barisan persegi. Selanjutnya Fibonacci. Fibonacci adalah menjumlahkan bilangan sebelumnya. Coba 2 tambah 4, 6. Betul. Terus 4 tambah 6, 8 bukan? Bukan kan? 110. Berarti ini bukan yang 2. Yang ketiga, 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 tambah 8 hasilnya 13. Berarti nomor 3 itu Fibonacci. Fibonacci itu yang kayak gini. 1, 2, 3, 5, 8, 13. 1 tambah 2 hasilnya 3. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. Betul. 5 tambah 8 hasilnya 13. Berarti selanjutnya 8 tambah 13. 8 tambah 13 hasilnya 21. Nah, ini bilangan Fibonacci. Berarti barisan bilangan yang ditunjukkan barisan persegi dan Fibonacci adalah 1 dan 3. Oke, selanjutnya diketahui pola bilangan 2468 merupakan pola barisan bilangan genap. Suku ketiga dua barisan tersebut. Nah, rumus pola bilangan genap itu apa? Masih ingat? Rumusnya itu pola bilangan genap UN sama dengan 2 dikali N. Contoh, U2. Berarti N-nya berapa? 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Benar nggak 4? U2 nih. Benar kan? U1 sama dengan 2 dikali N-nya berarti 1. 2 kali 1, 2. Benar nggak U1-nya 2? Betul. Berarti yang ditanya ini U32. Suku ketiga 2 berarti U32. U32 sama dengan 2 kali 32. Hasilnya 64. Maka U32 sama dengan 64. Selanjutnya, jumlah suku ke-6 dan suku ke-13 dari pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi rumusnya apa? Rumusnya yaitu tadi UN sama dengan N pangkat 2. Yang ditanya suku ke-6. Suku ke-6 berarti U6. U6-nya berapa? Berarti R-nya berapa? 6. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Selanjutnya U13.
U13 sama dengan 13 pangkat 2, berarti 169. Nah, yang ditanya adalah jumlah suku ke-6 dan suku ke-13. Berarti U6 ditambah U13 sama dengan U6-nya berapa? 36. U13-nya 169. Hasilnya berapa? 169 ditambah 36 ditambah 9 tambah 6, 15 tambah 1. 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10. 1 tambah 1, 2. Berarti 205. Jumlahnya 205. Dilihat ya, ini jumlah dari suku ke-6 dan suku ke-13, teman-teman. Jadi jangan terkecoh. Nanti takutnya kalian ngilangnya suku ke-6 aja, suku ke-13 aja. Yang ditanya jumlah, berarti ditambahkan semuanya. Selanjutnya, suku kedua-dua dari barisan tersebut. Berarti ini barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Rumusnya apa nih barisan aritmetika? Yaitu UN, masih ingat kan? A plus N kurang 1 dikali B. A-nya di soal itu berapa? Suku pertama kan A. Itu 2. N-nya, N-nya ditanyanya 22. Suku kedua-dua berarti N-nya 22 kan. B-nya, bedanya kita lihat. U2 dikurang U1. U2-nya berapa? Minus 2. Dikurang U1-nya 2. Minus 2 dikurang 2. Hasilnya minus 4. Ya, ini 4-nya sama minusnya. Jadinya nih minus 4. Kita masukin. U22, yang tadinya suku kedua-dua kan. Sama dengan A plus N kurang 1 kali B. A-nya tadi berapa? U22. 2, betul. N-nya 22 kurang 1. B-nya, bedanya minus 4. Maka 2 ditambah 22 kurang 1, yaitu 21. 21 kali minus 4. Hasilnya berapa? Dikali ini dulu. Hasilnya minus 64. 21 kali 4. Coba berapa? 21 kali minus 4. 21 kali minus 4. 84. Nah, ini masih minus ya. Nah, ini kadang masih ada yang bingung nih, positif sama negatifnya. Positif sama negatif hasilnya negatif. Berarti 2 dikurang 84 hasilnya minus 82. Berarti U22-nya itu minus 20, minus 84. Oke, selanjutnya. Diketahui deret aritmatika. Nah, ini deret aritmetika. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N kurang 1 dikali B. Di sini N-nya itu berapa? N-nya itu 18. Ditanya jumlah 18 suku kan. Pertama, berarti N-nya 18. Terus A-nya berapa di sini? 2. B-nya, B itu U2 kurang U1. U2-nya berapa? 7. U1-nya 2. Berarti 7 kurang 2 berarti 5. Kita masukin ke rumusnya S 18 sama dengan 18 dibagi 2 buka kurung A-nya berapa tadi? 2. Ditambah N-nya 18 kurang sorry,
buka kurung, 18 dikurang satu bedanya 5. Tuh, jadinya 18 bagi 2. Nih, 2 bagi 2, 1. 18 bagi 2, 9. 9. 2 kali 2, 4. Tambah 18 kurang 1, 17 kali 5. 9, 4 tambah 17 kali 5. Hasilnya 85. Artinya 85 tambah 4, 89. 89 kali 9. Itu 801. Maka S18 sama dengan 801. Oke, selanjutnya. Nah, di sini setelah diselidiki terdapat informasi mengenai 4 siswa 8F SMPN 276 Jakarta beserta nama pelajaran yang disukai. Altof suka matematika dan IPA, Kireina suka matematika, Silvi suka IPS, Rade suka olahraga dan IPS. Nah, jadi kita tentuin dulu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, kita kita ketahui dulu himpunan A-nya itu berapa. Nah, Ibu mau himpunannya itu himpunan AI-nya itu nama siswa. Ini nama siswa ya, bukan guru, nama siswa. Himpunan B-nya Ibu mau mata pelajaran. Nah, kalau himpunan A berarti dalam Kartesius ialah X. Himpunan B, Y. Ya kan? Berarti kalau yang horizontal itu ditulis himpunan A. Yang vertikal, sorry ini miring, himpunan B. Kita gambar. Di sini ada Altov, Kirei, himpunan A, Silvi, dan Rade. Nah, ini ada mata pelajarannya. Di sini MTK, singkat aja. IPA, IPS, dan PJOK. Nah, Altov itu suka matematika. Altov suka MTK. Berarti ketemunya di sini kan. Ini MTK, ini Altov. Ketemunya di sini. Terus selanjutnya, Altov juga suka apa nih? Suka IPA. Berarti ketemunya di sini IPA, ini Altov. Berarti ketemunya di sini. Pakai titik. Kirei. Suka eh, suka matematika. Berarti ketemunya di sini Kirei. Silvi. Silvi suka IPS. IPS di sini. Silvinya di sini. Itu di sini ketemunya. Rade suka IPS dan PJOK. Berarti PJOK di sini, Rade di sini. Titiknya di sini. Terus IPS juga kan Rade suka di sini. Nah, ini biasanya ada garis putus-putusnya ya. Tapi ini bagi. Nah, ya. Nah, jadi gitu ya cara nyambunginnya itu pakai garis putus-putus. Kayak itu kurang rapi. Ya, nanti dilihat lagi nanti ada catatannya. Selanjutnya, relasi himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ke himpunan B. Himpunan A-nya itu ada 4 dan 2. Himpunan B-nya 12 dan 6. 18 dan 9. Coba 4 titik-titik yang menghasilkan 2. 12 sama dengan titik-titik
6. 18 sama dengan titik-titik 9. Berarti berapa nih yang menghasilkan 4? Berarti 2 kali 2. 12 kali 2 kan juga. 9 kali 2 hasilnya 18. Berarti relasi A ke himpunan B. Relasinya apa? 2 kali. 2 kali dari. Jadi 4 2 kali 2. 12 sama dengan 2 kali 6. 18 2 kalinya 9. 2 kali dari 9. Jadi relasinya 2 kali dari. Kalau misalnya yang lain. Di sini misalnya 2. Di sini eh di sini 1. Di sini 2. Di sini 3, di sini 6. Ini relasinya gini. Berarti relasi A ke himpunan B apa? 1 sama dengan titik-titik 2. 3 sama dengan titik-titik 6. Berarti setengah kan? Setengah kali 2. 1 setengah kali dari 6. 3. Berarti relasinya itu setengah. Setengah. Relasinya itu adalah setengah dari. Jadi bacanya dari sini. 1 setengah dari 2. 3 setengah dari 6. Gitu. Ya, semoga kalian paham cara menentukan relasi. Selanjutnya, perhatikan diagram panah berikut. Diagram yang merupakan fungsi. Ditunjukkan oleh nomor. Syarat fungsi itu ada apa aja ya? Syarat fungsi itu ada 2. Yang pertama, semua anggota domain punya pasangan. Yang pertama, semua anggota domain punya pasangan. Yang kedua, pasangan anggota domain hanya boleh 1. Ingat, pasangan anggota domain hanya 1. Semua anggota domain punya pasangan. Kita lihat. Yang pertama, domainnya betul punya semua pasangan karena titiknya nyambung nih di semuanya, ya kan? Berarti dia punya pasangan semuanya. Tapi kita lihat di sini, B-nya itu punya 2 pasangan si domainnya, 1 dan 3. Berarti yang 1 iya, yang 2-nya tidak. Berarti yang nomor 1 udah bukan, ya kan? Nomor 1 bukan. Nomor 1 bukan. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 domainnya iya, nomor 2 nih. Nomor 2 iya betul, domainnya punya pasangan semuanya. Nomor 2-nya, syarat keduanya iya enggak? A ke 2, 1 kan pasangannya. B ke 1, pasangannya 1. C ke 4, D ke 3. Ini kan semua satu-satu kan pasangannya, berarti 2 iya. Berarti ini termasuk fungsi. Yang nomor 2 termasuk fungsi. Selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 kita lihat. Syarat pertama,
Domainnya punya pasangan, betul. Domainnya punya pasangan nih. Syarat kedua, pasangan domainnya hanya satu. Kita lihat. Domain yang A, pasangannya dua. Betul, satu. Domain B, pasangannya dua. Betul, satu. C, pasangannya dua. Betul. D, pasangannya dua. Berarti ini termasuk termasuk fungsi. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4, domainnya ada satu yang gak punya pasangan. Ya kan? Nih yang C. Domain C-nya nggak punya pasangan. Berarti yang syarat pertama dia udah salah. Udah nggak bisa. Berarti yang nomor 4 itu bukan fungsi. Berarti yang fungsi ialah nomor 2 dan 3. Merupakan fungsi. Oke, selanjutnya esai. Nah, kalau di esai ada soal cerita, itu pakai diketahui dan ditanya, wajib. Karena itu dapat poin. Diketahui. Sebuah restoran, harga makanan yang harus dibayar adalah 250. Berarti harganya. Harganya sama dengan 250.000. Kemudian, dia terkena pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Berarti persen pajak sama dengan 12%. Ditanya, tanya itu adalah total harga. Ingat, kalau PPN, kalau PPH kan dikurang, itu ditambah harganya. Rumus PPN sama dengan harga dikali persentase pajak. Harganya berapa? 250.000. Dikali persentase pajaknya 12%. Oke, 250.000 dikali 12% kita ubah jadi pecahan. 12/100. Ini coret kan nolnya 2. 12 kali 25, 300. Tambah nolnya 2, 1, 2, 1, 2. Berarti 30.000 PPN-nya. PPN-nya 30.000. Maka total harga atau harga, nah total harganya deh. Total harga sama dengan PPN ditambah harga, harga awal. PPN-nya berapa tadi? 30.000 ditambah 250.000 berapa? Jadi 280.000. Maka total harganya ada 280.000. Oke, selanjutnya. Tentukan bentuk sederhana dari 8 pangkat 11 dikali 8 pangkat 3 per 8 pangkat 5. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah sifat perkalian. Berarti 8 pangkat 11 ditambah 3 per 8 pangkat 5. 8 pangkat 11. Eh, 8 pangkat 11 tambah 3. Hasilnya 8 pangkat 14 per 8 pangkat 5. Nah, kalau dibagi pangkatnya berarti dikurang. 8 pangkat 14 dikurang 5. Hasilnya 14 kurang 5, 9. Jadi 8 pangkat 9. Oke, selanjutnya. Persegi panjang mempunyai panjang 3/6 cm. Berarti diketahui, pakai diketahui. Panjangnya 3/6 cm. Lebarnya 2/8 cm. Ditanya. Ditanya luas persegi. Luas persegi. Luas persegi rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 3/6 dikali lebarnya 2/8 nih. Kita satuin yang sejenis. 3 kali 2. Sedangkan akar 6 kali 8. 3 kali 2, 6. Akar 6 kali 8. 48. 48 kita sederhanain.
Kita bagi dua. Bagi dua, 24. 24 bilangan berpangkat bukan? Bukan. Berarti faktornya nggak bisa bagi dua. Selanjutnya, dibagi 3. 48 bagi 3. Coba. 1, 3, 18, 16. 16 bilangan berpangkat 2 bukan? Ya, betul. 4 pangkat 2, 16. Berarti bisa nih faktornya. Berarti kita tulis 6 dikali akar 3 kali 16. 6 dikali akar 3 kali akar 16. Akar 16 tadi berapa? 4, betul. 4 kali 6 sama dengan 24 akar 3. Satuannya apa nih? Sentimeter kubik. Sentimeter pangkat 2. Sorry. Nah, ini selanjutnya. Kita hitung aja noktahnya. Ini 1. 1, 2, 3. Ini 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Coba kita tulis. 1, 3, 5, 7, 9. Identik dengan bilangan apa Kak ini? Bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu rumusnya apa sih? Iya, betul. 2 kali N dikurang 1. Oke, tuh UN sama dengan 2 kali N kurang 1. Berarti kalau tanya urutan kedua 1 berarti U21. UN sama dengan 2 kali N kurang 1 katanya. Maka U21 sama dengan N-nya berapa? 2 kali 21 kurang 1. 2 kali 21 hasilnya 42. 42 kurang 1. Hasilnya 41. Maka U21 sama dengan 41. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya. Diketahui anggota himpunan A 2357122223. Himpunan B prima genap. Jika diketahui relasi A ke B adalah merupakan bilangan, sajikan relasi tersebut dalam diagram panah. Kita buat dulu ini A, ini B. Terus kita boleh pakai kotak, boleh pakai lingkaran yang lonjong. Ya, pakai lingkaran yang lonjong aja deh. Oke, ini pakai lingkaran yang lonjong ya. Oke, di sini A-nya ada berapa? 2, ada 3, ada 5, terus ada berapa lagi? 7, ada 12, 22, ada 23. Himpunan B-nya prima sama genap. 2 itu bilangan prima bukan? Iya, betul. Genap itu bilangan prima bukan? 2 itu bilangan genap bukan? Iya, betul, bilangan genap. Sorry. Jadi 2 itu bilangan prima dan bilangan genap. Pakai tanda panah ya, identik dengan tanda panah. Selanjutnya, 3. 3 itu bilangan prima. Tuh. Tapi 3 bilangan genap bukan? Bukan. 5. 5 bilangan prima kan? Betul. Tapi 5 bilangan genap bukan? Bukan. 7 bilangan prima. 7 bilangan genap bukan? Bukan. 12. 12 bilangan prima bukan? Bukan, karena 12 itu bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Jadi bukan bilangan prima, tapi dia bilangan genap. 12. 22 bilangan genap bukan? Genap. Betul. 22 bukan bilangan prima kan? Karena 22 bisa dibagi 2.
bisa dibagi 11, bisa dibagi dua sendiri. 23, 23 itu bilangan prima bukan? Iya, betul, karena 23 hanya bisa dibagi 1 dan 23 itu sendiri. 23 bilangan genap bukan? Bukan. Nah, jadi relasinya atau penyajian relasi dalam bentuk diagram panah seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan tentang kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.